strike, strike. Woo. Woo. Babon. Hai Strike Back Mania. Battle fishing kali ini saya gelar di salah satu waduk yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yaitu Kuto Panjang. Targetnya adalah ikan toman atau giant snakehead yang terkenal dengan agresivitas serangannya karena merupakan ikan top predator di air tawar. Lantas, di manakah yang akan keluar sebagai pemenang battle fishing kali ini? Mancing Mania Strike Back, mantap! Pada battle kali ini, para angler akan bersaing secara individu untuk mendulang strike ikan toman, termasuk saya. Peserta akan menggunakan kayak sebagai kendaraan untuk mencari spot-spot potensial di mana ikan target bersarang. Strike Back Mania. Sekarang saya berada di PLTA Kuto Panjang, Kampar, Provinsi Riau. Jadi sekarang kita mau battle fishing nyari ikan toman. Tapi ada yang unik nih, battle fishing kali ini kita sendiri-sendiri. Jadi kita naik kayak nih, satu kayak satu orang. Ini sensasi pertama saya mancing toman pakai kayak. Mancing Mania Strike Back, mantap. Para peserta battle fishing akan menggunakan teknik casting untuk mencari sambaran ikan target. Umpan artifisial alias umpan buatan seperti minnow dan spinner menjadi umpan yang gacor di PLTA Kuto Panjang ini. Menurut para angler, salah satu tantangan memancing di PLTA ini adalah tersangkutnya umpan pada batang pohon. Apalagi potensi sambaran ikan biasanya berada di sekitar batang pohon yang terendam air. Dremy pun langsung tidak menyia-nyiakan spot incarannya. Angler yang berprofesi sebagai desain interior ini mengandalkan umpan spinner untuk mendapatkan sambaran. Spot incaran Dremy memang bukan isapan jempol belaka. Woi, strike, strike. Woo. Woi, strike. Woo. Woo. Pertarungan melawan tenaga ikan begitu sengit. Menggeluti dunia pemancingan selama 13 tahun, skill Dremy sangat mumpuni dalam melawan sang predator. Kayak milik pria kelahiran Bangkinang ini pun sempat tertarik oleh kekuatan tenaga ikan. Semoga toman babonnya tidak moncel ya mas bro. Akhirnya ikan berhasil dipaksa menyerah. Dan seekor toman berukuran besar berhasil menjadi skor pembuka bagi Dremy. Karena peraturan pada battle ini adalah ikan terberat, Dremy pun langsung menimbang ikan toman yang didapatnya. 3 kilo. Wow, Bang Dremy, gokil. Gokil. Mantap, gede banget. Akhirnya. Bang Dremy berapa kilo Bang? Udah di Bang? Ini ditimbang kurang lebih 3. Kurang lebih 3 kg nih, mantep banget. Ikan toman ini nih target yang kita cari. Tuh dari coraknya tuh cantik banget nih, walaupun warnanya nggak hijau pekat gitu ya Bang ya. Iya. Tapi memang itu biasanya menyesuaikan dengan habitatnya. Mungkin di sini habitatnya seperti ini, airnya terlalu bening jadi ikannya juga sedikit pucat nih. Nih biasanya selain dikonsumsi, ikan toman juga sekarang banyak dijadikan ikan peliharaan di akuarium atau dijadikan ikan hias nih. Mantap banget. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Pola warna dan bentuk tubuh ikan toman memungkinkan mereka untuk berkamuflase dan bersembunyi, sembari menunggu mangsanya melintas. Toman babon hasil strike Dremy benar-benar menjadi pelecut semangat saya untuk terus mencari sambaran.
Selain harus rajin melempar umpan, dalam teknik casting, perpindahan antar spot juga memegang kunci untuk mendapat sambaran ikan. Mantap. Strike. Kena kau babon. Karakter perlawanan dan pergerakan ikan yang random sepertinya ukuran ikan besar nih Strike Big Mania. Mantap. Tantangannya adalah saya harus bisa menarik ikan agar tidak bersembunyi di sela-sela kayu yang bisa membuatnya melepaskan diri. Mantapnya. Babon. Dan benar saja, ikan mulai menyangkut di sela-sela pohon. Harus segera ditangani supaya ikan bisa segera saya naikkan. Ya, nyangkut. Aduh. Waduh, masuk nih. Tarikan dari ikan yang satu ini benar-benar luar biasa Strike Big Mania. Membuat saya cukup kewalahan menghadapinya. Setelah hampir bergelut selama hampir 2 menit, akhirnya ikan berhasil saya lepaskan dan naik ke kayak. Untuk memastikan beratnya, ikan pun langsung saya timbang. Rasa-rasanya saya bakal jadi juara battle nih. Beratnya mantap nih, 4,6 kg. Mantap. Secara otomatis, peringkat saya di klasemen langsung naik nih. Strike Big Mania, ini pertama kalinya saya mencoba memancing menggunakan kayak. Awalnya cukup sulit untuk memposisikan diri, namun setelah menemukan titik nyaman, saya pun langsung bisa menggunakannya. Nah, Strike Big Mania, ternyata mancing di tengah danau pakai kayak seperti ini seru banget. Kebetulan kayak yang saya pakai ini, cara mengemudikannya pakai pedal. Cukup maju seperti ini, dan mundur juga tinggal sebaliknya. Dan kemudinya ada di sebelah kiri nih, jadi gampang banget cara pakainya. Dan ada beberapa jenis juga yang teman-teman pakai, dan salah satunya ada yang pakai mesin juga, dan itu udah biasa banget sih. Oke, yuk kita mau lanjut mancing lagi. Selain lebih senyap untuk mendekati spot ikan predator berada, dengan menggunakan kayak, kita jadi bisa masuk ke sela-sela sempit sambil melempar umpan ke spot target. Ogen yang menggunakan kayak kayu sepertinya mulai merasakan adanya predator di sekitarnya. Mengandalkan umpan minnow, ia terus melemparkan umpan ke titik sasaran. Benar saja, umpan minnow-nya pun jatuh tepat di titik ikan berdiam diri. Strike! Aduh! Dilihat dari tarikannya, sepertinya perlawanan ikan cukup menyulitkan pria yang juga hobi menembak ini. Joran medium yang digunakan dibuat melengkung oleh tarikan tenaga ikan Strike Big Mania. Ya, seekor ikan toman berukuran besar berhasil dipaksa naik ke kayak pria yang berprofesi sebagai pengusaha ini. Melihat Ogen berhasil strike, saya pun langsung mengayuh pedal untuk melihat ukuran ikan yang didapatnya. Benar-benar seekor ikan toman yang besar Strike Big Mania. Wah, Bang Ogen! Bang Sian. Wah, ini dia baru babonnya toman. Angkat Bang Ogen. Oke nih, jadi tadi Bang Ogen pakai umpan dalam minnow Bang ya. Jadi toman sebesar ini biasanya dia lebih tidak terlalu aktif Bang ya, lebih memilih bersembunyi di bawah. Pas banget Bang Ogen pakai umpan minnow seperti ini, dan corak-coraknya nih ternyata fungsinya adalah untuk mengelabuhi si predatornya nih. Pas banget sama habitat si persembunyian ikan toman ini. Mancing Mania Strike Back, mantap! Ikan pun langsung ditimbang untuk memastikan beratnya. Bang Ogen, saya penasaran nih kira-kira beratnya berapa. Mending kita timbang langsung aja Bang ya. Ya, oke. Buh, mantap. Ini nih, bisa kita lihat nih. 3, berapa Bang? 3,495. Buh, luar biasa Bang Ogen. Mantap Mas Bro. Saya pun kembali mengayuh pedal kayak dan menyisir spot-spot potensial di depan mata. Lempar umpannya, putar reel, strike. Nah juga kau.
Feeling saya menggunakan umpan jump frog ternyata tidak meleset. Juga kau. Sensasi tarikan ikan yang terjadi tiba-tiba membuat saya harus bisa bereaksi dengan cepat dan tepat strike big mania. Merasakan dari karakter perlawanannya, sepertinya bukan ikan target yang menyergap umpan saya. Benar saja, strike big mania. Ternyata seekor ikan haruan alias gabuslah yang berhasil saya taklukkan. Meskipun ukurannya belum mencapai maksimal, namun hentakan tenaganya ketika hook up sempat membuat saya terkejut. Bukan ikan target ternyata, ikan gabus. Tadi saya pakai teknik blankes nih, beda sama Toman. Kalau di sini Toman dia ngandelin tenggakannya, tapi kalau tadi saya coba teknik blankes, dapatnya ikan gabus nih. Saya pakai teknik casting dan lurnya pakai yang actionnya jump frog dia. Ya sekitar 20 cm. Kalau untuk gabus dia masih udah size remaja, beda sama Toman. Kalau Toman segini masih size baby. Pancing mania strike back, mantap. Hari semakin siang dan cuaca juga semakin terik. Kami berempat pun memutuskan untuk istirahat sejenak untuk mengisi perut. Walaupun sedang melakukan battle, tapi kalau membahas urusan perut, kita rukun-rukun dulu ya. Uta langsung menyiangi ikan toman dan gabus yang berhasil diangkat. Bang Ogen, cuaca di PLTA ini lagi panas-panasnya Bang Ogen ya. Lagi panas banget strike big mania. Jadi saya memutuskan buat ngajak mereka buat menepi dulu nih di pulau yang ada di tengah-tengah danau ini. Jadi kita mau masak apa nih Bang Ogen rencananya? Rencananya kita masak snackhead kuah asam pedas. Snackhead yang mau kita masak nih, hasil tangkapan kita Bang ya. Oke, ya udah Bang, sambil nunggu Bang Uta, kita nyiapin bumbu-bumbu dulu Bang ya. Oke. Perapian biar sama Bang Dreamy aja. Ini dia Bang Ogen, snackhead kita. Wajib masak enak nih. Mantap. Bumbu dan cara membuat ikan kuah asam pedas cukup sederhana. Namun rasanya dapat dipastikan tidak sederhana ya strike big mania. Bawang merah, bawang putih, dan cabai keritingnya tinggal diiris-iris aja. Untuk tomat merah, tomat hijau, biar Ogen aja yang memotongnya. Bro, ini api udah nyala nih. Iya Bang. Jangan lupa masak enak. Potong ikannya menjadi 3 bagian. Api udah nyala nih. Cari udara seger dulu, panas deh. Semua bahan sudah siap. Pertama kita tumis dulu bawang dan cabai merahnya hingga sedikit layu. Terus kita ngapain nih Bang Ogen? Masukin ikannya biar bumbunya ngeresap. Oh gitu ya? Masak sebentar sampai bumbu tercampur rata pada daging ikan. Supaya tidak gosong, langsung tambahkan air secukupnya. Setelah itu masukkan potongan tomat ke dalam tumisan. Tambahkan batang serai dan peras jeruk nipis untuk menghilangkan aroma amis dari daging ikannya. Terakhir, tambahkan cabai rawit utuh dan bumbu kaldu serta garam. Wah, ini mah bisa dijamin rasanya semakin mantap strike big mania. Ikan kuah asam pedas menu makan siang kita hari ini pun siap untuk mengisi perut. Mumpung masih hangat nih, langsung aja kita makan strike big mania. Selamat makan! Rasa asam pedas pada menu kali ini benar-benar membuat badan menjadi segar kembali. Mantap! Bener-bener nih, masakannya Bang Ogen, enak banget Bang Ogen. Seger banget nih, cocok banget kita makan di pinggir-pinggir danau seperti ini. Kuahnya tadi ada campuran jeruk nipis Bang ya, ada tomat juga. Terus juga ada batang serainya Bang ya, tuh. Bikin bau amisnya hilang. Bahasa sini kalau enak banget apa Bang? Lama bana, luar biasa. Mancing mania strike back, mantap.
Battle fishing kayak di PLTA Koto Panjang, Provinsi Riau ini sudah berhasil menaikkan ikan target. Waktu masih panjang untuk memberikan kejutan-kejutan strike pada battle kali ini. Saya dan para angler lainnya masih sangat optimis mampu menaikkan ikan target yang berukuran babon. Mancing Mania Strike Back, mantap! Mengetahui semua peserta sudah mendulang strike, membuat nama Uta harus tertera di dasar klasemen. Tenang Mas Bro, waktu masih panjang. Buktikan kalau kamu juga bagian dari pasukan anti boncos. Saya tadi pakai lure yang besar, nggak ada yang makan juga. Main finish aja, mumpung banyak kocolan. Setelah beberapa kali percobaan melempar, akhirnya umpan minnow milik Uta berhasil menarik perhatian predator. Pemilihan umpan yang tepat benar-benar memegang peran penting pada battle fishing menggunakan kayak kali ini. Semoga saja ukuran ikannya dapat memuaskan ya Strike Big Mania. Kurang dari 1 menit, ikan pun mulai menyerah dan berhasil dinaikkan oleh Uta. Bang, 10 kilo nih. Dilihat dari size-nya sih, sepertinya masih kurang dari 2 ons nih. Tampaknya Uta masih belum bisa move on dari dasar klasemen nih Strike Big Mania. Salah satu fakta unik dari ikan toman adalah organ labirinnya yang memungkinkan ikan ini mengambil oksigen langsung dari udara. Organ tersebut bisa membuatnya hidup di perairan yang kadar oksigennya rendah. Mancing Mania Strike Back, mantap. Potensi strike ikan target yang tergolong tinggi membuat saya kian bersemangat untuk melempar umpan. Menggunakan umpan jump frog, saya mencoba untuk menyusuri bagian tepi PLTA seluas lebih dari 3.000 km persegi ini. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya umpan saya berhasil mendapat perhatian dari sang predator. Strike! Strike! Dari karakter pertarungannya, sepertinya ukuran ikan belum memuaskan nih. Gak apa-apa, kita naikkan saja dulu. Akhirnya seekor ikan target, yaitu toman, berhasil saya naikkan. Supaya masuk dalam penilaian, ikannya saya timbang dahulu ya. Walaupun belum masuk kategori babon, namun kekuatan tenaga ikan toman ketika melawan dan memberontak tadi cukup merepotkan saya Strike Big Mania. Ya, walaupun dapetnya cuma kecil, beratnya juga cuma 3,05 ons, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya masuk klasemen. Karena mancing toman itu cukup tricky dan susah-susah gampang. Mancing Mania Strike Back, mantap. Sebagai ikan pemangsa, toman dikaruniai kecepatan berenang dan menyergap mangsa. Ekornya yang sangat kuat membantu mereka berakselerasi dengan cepat. Menurut beberapa penelitian, kecepatan mereka dapat mencapai 30 km per jam ketika sedang menyergap mangsanya. Hari sudah semakin sore Strike Big Mania. Apakah masa-masa injury time ini akan ada kejutan? Suasana yang tadinya hening seketika langsung pecah oleh teriakan Uta. Strike, 8 kilo, bogen. Dilihat dari kekuatan ikan menarik joran, sepertinya bukan ukuran ikan kecil yang sekarang sedang bertarung melawan Uta Strike Big Mania. Ikan yang tidak mau menyerah membuat pertarungan Uta begitu sengit. Tampaknya persaingan poin berat ikan semakin seru nih Strike Big Mania. Mudah-mudahan ukuran ikan tidak seberat punya saya ya Strike Big Mania. Setelah beberapa kali tarik ulur dan bertahan, akhirnya tenaga ikan mulai habis dan menyerah di tangan Uta. Dengan penuh semangat, Uta langsung menimbang ikan tomannya. Bang Dreamy, Bang Yan, jauh-jauh ke PLTA, kok mancingnya kocolan. Babon dong, timbang nih. 5,6. Bang bogen. Ikan toman memiliki gigi berjumlah 40 hingga 50 gigi tergantung pada umurnya. Ujung giginya yang runcing ke belakang membantunya untuk menahan mangsa dengan kekuatan rahangnya. Top predator freshwater ini bahkan dapat memangsa ikan yang berukuran lebih besar dari tubuhnya. Benar-benar kejutan di akhir laga. Secara tiba-tiba berat ikan toman milik Uta langsung melejit dan berhasil melampaui berat ikan toman milik saya. Naik juga babon PLTA. Mancing Mania Strike Back, mantap!
Hari semakin sore, matahari pun sudah akan tenggelam. Persaingan di arena battle berlangsung sangat kompetitif. Saling susul bobot ikan pun terjadi untuk merebutkan trofi dari Mancing Mania Strike Back. Toman monster milik Uta sepertinya menjadi penutup pada battle fishing kali ini. Wah, benar-benar nih battle fishing yang sangat luar biasa. Semua merasakan dapat babon semuanya. Tapi bisa kalian lihat di klasmen nih. Bisa kita tebak ya siapa yang jadi pemenangnya. Dan pemenangnya adalah Bang Uta. Selamat Bang Uta. Selamat untuk Uta yang berhasil mendapatkan ikan toman seberat 5,6 kg. Pastinya di setiap episode Mancing Mania Strike Back, tim atau pemancing yang kalah harus mendapatkan hukuman. Ayo kita angkat kayak pemenang ke atas. Katanya tangan pegal habis narik ikan toman babon. Berat banget. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, Provinsi Riau terkenal dengan pengolahan ikan asapnya. Saya pun tidak mau melewatkan kesempatan untuk mengunjungi salah satu sentra pengolahan ikan asap. Nah, mumpung saya di Riau nih, saya berkunjung ke Kampung Patin. Dan Kampung Patin adalah salah satu sentra pengolah ikan patin, Pak ya. Nah, ini kita mau panen nih, ada Pak Sabar sama Pak Ebes. Nah, ikan-ikan patin yang di sini itu size-nya nanti mau dibikin ikan salai, Pak ya. Jadi 1 kilo kurang lebih ada ikannya 5-6 ekor. Jadi nggak terlalu besar tuh. Yuk, ikuti terus keseruan kita. Kampung Patin berlokasi di Desa Koto Masjid. Kurang lebih menempuh waktu 1 jam perjalanan dari Pekanbaru. Biasanya sehari sebelum dipanen, jaring sudah diturunkan dan ikan digiring berkumpul ke seperempat bagian kolam. Ternyata berat juga menarik jaring yang sudah terisi ikan patin ini. Apalagi dasar kolam yang berlumpur membuat kami tidak leluasa untuk bergerak. Nih, ikan patin juga punya kumis. Kumisnya bukan cuma pajangan aja, Strike Back Mania. Dia punya fungsinya tersendiri. Jadi kumis ini fungsinya untuk sebagai indera peraba. Dan ada satu lagi nih, di bagian tengah ikan patin dia ada garisnya nih. Kalau sekilas dia sebagai pembatas antara sisi gelap dengan sisi terang yang di bawah. Dia sebagai sensorik bergerak dia. Ikan patin masih satu keluarga dengan ikan lele. Ikan ini berasal dari perairan tropis Asia Tenggara. Ikan patin mulai banyak dibudidayakan secara komersil karena banyaknya permintaan ikan di pasaran. Banyak banget, Strike Back Mania. Nyebrat kemana-mana. Seru. Berapa, Pak? Di Kampung Patin ini setidaknya ada 150 hektar kolam patin dan jika ditotal kurang lebih terdapat 800 kolam. Dalam 1 bulan, Kampung Patin ini dapat memanen hingga 40 ton ikan patin. Pak, 1 gram isinya berapa? Jadi sekarang mau kita timbang 1. Dalam 1 kolam ini, total yang dipanen mencapai 1,5 ton ikan patin. Kalau sudah ditimbang, langsung kita naikkan ke mobil untuk langsung diproses. Kalau tadi kita udah ikutan panen, sekarang kita intip proses pembuatan ikan patin salainya. Wah, banyak banget ya ikan patin salai yang diasap. Halo ibu-ibu cantik. Aduh, nih Strike Back Mania. Jadi sekarang saya berada di sentra pengolahan ikan patin, Bu ya. Jadi nanti ikan-ikan patin di sini mau dijadikan salai atau ikan asap ya, Bu ya. Ikan-ikan yang diasapi ini masih fresh from the kolam, jadi kualitasnya terjaga dengan baik, Strike Back Mania. Sebelum naik ke tungku pengasapan, ikan-ikannya harus dibelah menjadi 2 seperti ini. Nah, jadi di sini ternyata ada part-partnya sendiri nih. Ada 1, 2, 3, 4, Bu ya, 4 part, Bu ya. Nah, ini saya ke bagian yang motongin kepalanya. Nah, Ibu bagian yang ngebelahin, Bu ya. Nah, sebelah sana yang ngeluarin ini nih, ngeluarin kotorannya ya, Bu ya. Terus juga habis itu dicuci.
Nah, habis dicuci bersih baru siap untuk diasap Bu ya. Membelah kepalanya pun harus tepat di tengah ya, supaya bentuknya bisa sempurna. Nah, proses terakhir adalah pembersihan bagian perut ikan patinnya. Saat ngebelah ikannya, saat kita mau buang isi perutnya tuh harus berhati-hati nih. Karena di bawahnya tuh ada patilnya, makanya kita pakai sarung tangan ya Ibu ya. Proses pembersihan isi perut ikan ini pun menggunakan air mengalir hingga benar-benar bersih. Sebelum masuk ke bilik pengasapan, ikan patin ini akan disusun rapi di atas para-para. Tapi tidak boleh asal ya menyusunnya. Bang, ini ikannya Bang. Taruh di mana Bang? Langsung aja, sini ya. Langsung semua Bang ya. Nah, jadi ternyata proses penyusunannya ini juga nggak sembarangan nih. Ada caranya tersendiri. Jadi diurutin berdasarkan ukuran Bang ya. Dari mulai yang sedang, terus nanti di tengah yang besar, baru di ujungnya yang kecil-kecil Bang ya. Itu juga ada fungsinya tersendiri nih Strike Back Mania. Biar matangnya merata, karena di bagian tengah biasanya asapnya yang paling banyak Bang ya. Proses pengasapan membutuhkan waktu sekitar 8 jam lamanya. Proses pengasapan ikan merupakan salah satu metode pengawetan daging ikan yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang kita. Untuk bahan bakar kayunya pun tidak sembarangan nih. Memerlukan kayu keras untuk pembakarannya dan biasanya menggunakan kayu pohon rambutan. Oke nih Strike Back Mania, jadi ini dia hasil dari ikan patin yang udah selesai diasap. Jadi setiap, apa nih Bang namanya? Tungkunya, salainya. Nah, jadi dia nanti disusun berdasarkan ukurannya nih. Jadi nanti saat proses menjualnya lebih mudah sortirannya Bang ya. Oke. Oh ya Bang, ngomong-ngomong ini udah boleh dicoba belum Bang? Bisa ya Bang ya? Oke. Nah, ini Strike Back Mania. Saya penasaran banget nih dari aromanya udah enak banget. Saya penasaran rasanya gimana nih. Enak Bang. Nah, untuk tahap terakhir adalah tinggal kita packing. Jadi dari total ikan segar 3 ton, ternyata kalau udah menyusut seperti ini tuh menyusut 50%. Sekarang tinggal kurang lebih 1,5 ton aja nih. Dalam satu kemasan ikan salai yang di packing ini, beratnya mencapai 45 kg. Ikan patin salai ini dapat bertahan hingga 10 hari lamanya dengan penyimpanan suhu ruangan. Nah Bang, kayaknya udah penuh nih Bang. Berhubung saya kan jauh nih Bang dari Jawa Tengah. Boleh nggak Bang nih saya bawa buat oleh-oleh di rumah Bang ya? Boleh Bang nih, saya bawa Bang ya. Oke. Wah, kita dapat oleh-oleh 1 dus patin salai khas Riau. Mantap. Strike Back Mania, battle fishing telah usai nih. Untuk meredakan tensi dan ketegangan yang terjadi selama duel, saya mengajak Uta, Ogen, dan Remy untuk makan bersama. Kebetulan saya punya stok ikan salai patin nih. Nah, ini Bang Uta. Jadi patin salai ini saya bawa langsung nih. Langsung saya dari tempat pengolahannya langsung. Jadi masih seger banget nih. Walaupun kalau kita makan langsung tuh sebenarnya udah enak. Tapi kalau dimasak gulai katanya lebih enak lagi. Lebih enak. Oke, yuk Bang. Kita langsung aja Bang. Bumbu untuk gulainya udah saya siapkan nih. Langsung aja kita haluskan bumbu-bumbu rempahnya. Bumbu rempah yang tidak dihaluskan seperti batang serai digeprek agar keluar sarinya. Lalu jahe dan lengkuas bisa dicincang halus supaya aroma rempahnya lebih terasa. Sembari saya menghaluskan bumbunya, Uta mulai mencuci daun singkong yang akan menjadi sayuran pada olahan gulainya. Mencucinya pakai sedikit garam ya Strike Back Mania, supaya tidak cepat layu dan menghilangkan rasa pahit pada daun singkong. Udah matang belum, Uta?
Lagi. Yoi. Nanti kita kabarin kalau udah matang. Oke nih, bumbunya udah halus. Bang Uta, boleh siapin kompornya Bang Uta. Habis ini tinggal kita tumis bumbunya Bang. Selanjutnya tumis bumbu halus hingga aroma sedapnya tercium. Aromanya benar-benar luar biasa nih Strike Back Mania. Full rempah yang bikin tambah lapar pastinya. Setelah bumbu tumis matang, tambahkan daun salam dan batang serai supaya semakin memperkaya cita rasa gulainya. Bumbu sudah berubah warna nih. Langsung saja masukkan ikan patin salainya ke dalam tumisan. Aduk hingga rata dan gak lupa tambahkan santan sebagai kuah gulainya. Aduk terus pelan-pelan supaya santannya tidak pecah. Terakhir, masukkan garam, kaldu bubuk, dan asam jawa. Wah, sepertinya rasa gurih, pedas, dan asam bakal menyatu dalam satu sajian nih Strike Back Mania. Bagi yang menyukai rasa pedas, bisa kita tambahkan cabai rawit utuh ke dalam gulainya. Jangan lupa masukkan daun singkongnya ketika kuah gulai sudah mendidih. Dan ini dia, gulai salai patin ala Mancing Mania Strike Back siap untuk kita makan bersama-sama. Ternyata patin salai kalau dimasak seperti ini, dimasak gulai malah tambah enak lagi loh. Ini dari kuahnya aja udah enak, pedesnya pas, terus juga ada asam-asamnya, tadi ada asamnya juga Bang ya, itu juga pas, dan aroma smoky dari si patin itu juga enak banget ternyata dimasak seperti ini. Mancing Mania Strike Back, mantap!